warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas video bersama salah satu keluarga asuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, jadi perkenalkan Kak, nama saya Dara Nur Aziza Yuwono. Saya dari kedokteran tahun 2020. Saya ingin mengajak Kakak untuk mengobrol sedikit tentang pengalaman Kakak. Boleh, saya bersedia. Teman-teman dan kakak-kakak, saya ingin menanyakan itu tentang pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Menurut pengalaman kakaknya itu, gimana sih Kak pengalaman di tahun pertama di FK? Mungkin bisa kakak ceritakan Kak. Oke, jadi namanya aja tahun pertama ya, berarti semuanya tuh serba pertama. Jadi tuh karena pelajaran sistem pembelajarannya tuh sangat berbeda dengan di SMA sebelumnya, dan juga proses pembelajaran saya tentunya juga perlu ditingkatkan gitu, karena sistem pembelajaran di FK ini menuntut mahasiswa untuk kan ada yang namanya DKK itu kita harus berpendapat. Kalau kita nggak berpendapatnya, kita nilai kita ya harus sesuai dengan diamnya kita, harus aktif gitu. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk bisa berpendapat, dan juga dituntut untuk bisa critical thinking. Kan kalian juga udah belajar kan di modul blok 1 modul 2 gimana cara berpikir kritis, terus juga bagaimana cara mencari source yang valid gitu, sumber yang valid gitu. Itu sih. Dan juga kalau untuk kayak praktikum itu ya serba pertama, pengalaman pertama ngeliat kadaver. Dan juga saya itu kayak udah mungkin pernah dulu megang mikroskop waktu SMP, SMA sih nggak pernah. Nah waktu di FK baru megang mikroskop lagi gitu, karena saya udah lupa rasanya pas megang di FK lagi tuh, oh begini ya rasanya kayak gitu. Terus yang lebih ini sulit-sulit, gampang-gampang susah itu waktu ini kan kita kan dikasih preparat, terus kita cari pakai perbesaran yang sesuai gitu. Kadang-kadang kayak masih kabur, kita harus mainin makronya atau mikronya gitu sih. Bahkan nggak nemu gambarnya ya Kak? Benar, kadang-kadang kayak masih kabur atau enggak ini kejauhan. Aduh, kadang-kadang udah jelas tapi masih di perbesaran, misalnya 10 harus diperbesarkan sampai 40 lagi kayak gitu. Terus juga kalau untuk PrapMed itu kan yang seperti kita ketahui bahwa mahasiswa kedokteran itu perlu skill gitu. Jadi ya makanya ada yang namanya keterampilan medik. Nah, keterampilan medik ini ya menurut saya tuh susah-susah gampang sih. Kalau misalnya kita banyak latihan ya semakin semakin bisa dan semakin mulus gitu, nggak terbata-bata kalau ngomong kayak gitu. Perlu latihan karena sesuai jadwalnya sendiri kita cuma dapat PrapMed-nya itu sekali tentunya. Terus nanti kita dapat belajar mandirinya juga sekali sih. Sebelum responsi itu biasanya ada belajar mandirinya. Kalau saya nggak salah ingat ada. Jadi di waktu belajar mandiri itu kita boleh pinjam ruangan PrapMed untuk belajar PrapMed yang udah kita diberikan terbimbing sebelumnya kayak gitu. Dengan angkatan 2020 ini yang tentunya semuanya dilakukan secara online, terlebih lagi untuk praktikum dan keterampilan medis. Untuk PrapMed sendiri memang ada beberapa PrapMed di awal-awal itu yang bisa dilakukan secara online, tetapi sebagian besar PrapMed itu harus dilakukan secara offline dan memang memerlukan alat-alat yang ada di pusat keterampilan medis sendiri, teman-teman dan kakak-kakak. Kalau ujiannya ya waktu itu juga kaget aja gitu, kayak misalnya kamu kalau di SMA belajar itu kan per bab. Nah kalau di FK itu dia per sistem, jadi per blok itu namanya per sistem, dan per modul itu kayak misalnya respiratory, jadi kita ambil respirasi atas dulu habis itu baru bawah. Nah walaupun kita cuma bahas respirasi atas itu, dan juga kan kalian tahu bahwa banyak sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Nah ketika dari sumber-sumber itu ada letak perbedaannya, misalnya satu materi di sini bahasnya begini, tapi kalau menurut
Gaitan itu gini, menurut Sherwood itu gini. Nah itu sih kadang-kadang waktu ujian itu, ini jawaban ini benar kalau di Gaitan, kalau di Sherwood ini nggak masuk, kayak gitu sih, susah-susah karena banyak textbook dan banyak sumber yang digunakan kadang-kadang itu ada yang beda persepsi, tapi nggak juga banyak sih karena yang waktu itu saya gunakan itu yang translate udah Indonesia. Jadi bisa saja kemungkinan besarnya adalah ketika di translate dari Inggris ke Indonesianya tuh ada mispersepsi gitu. Terus juga waktu ujian blok kalau offline itu ya seperti pada umumnya, cuman ya itu tadi karena saat kuliah ini kita menggunakan sumber yang banyak dan juga walaupun materinya saya bilang tadi ujian pada cuma respirasi atas, tapi sebenarnya itu enggak sesedikit yang kita pikirkan gitu. Banyak materi yang keluar waktu misalnya kuliahnya tuh sekian slide, terus sekian ada berapa kuliah. Nah, sedangkan di ujian kan paling yang keluar cuma 40 pilihan ganda, dan itu misal nih satu kuliah tuh cuman dokternya ngasih 5 soal dari sekian banyaknya slide kayak gitu. Jadi materi yang dipelajari itu juga banyak gitu. Ya wajib sih, kan beda dengan di SMA itu. Kalau di SMA itu satu bab mungkin cuma 10 lembar itu yang harus kita pelajari, tapi kalau di kuliah ini 10 lembar itu baru satu buku, mungkin 10 lembar itu baru satu PPT atau satu mata kuliah. Pastinya lebih seru offline ya Kak untuk ujian ini. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk berbicara ringan dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga angkatan kami ini dan angkatan kakak yang lain bisa kembali belajar offline dan tentunya lancar ya. Sekian kakak dan teman-teman dan juga Kak Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.